Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, dan hari ini kita belajar muatan pelajaran IPS. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan runtut. Sumber daya alam di sekitar dan pemanfaatannya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita ada yang dinamakan dengan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sumber daya alam hayati ini ada dua macam, yaitu yang pertama sumber daya alam hewani atau sumber daya alam yang berasal dari hewan seperti ayam, sapi, kambing, kerbau, bebek, burung, ikan. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam nabati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, ketela, pohon jati, pohon kapas, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam hewani yang ada di sekitar kita. Contoh sumber daya alam hewani yang ada di sekitar kita, misalnya ayam. Ayam ini bagian yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti telur dan dagingnya. Telur dan daging kita manfaatkan sebagai bahan makanan yang kaya akan protein. Selain itu, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya untuk kemucing maupun alat kerajinan yang lain. Kemudian sapi ini bisa juga untuk bahan makanan manusia, yaitu bagian tubuhnya adalah daging dan susu. Ini untuk sapi perah, susunya ini sangat bermanfaat, sangat bergizi bagi manusia. Kemudian selain itu, kulit sapi juga banyak digunakan manusia untuk bahan beduk yang ada di masjid-masjid atau alat musik rebana. Kemudian bebek ini daging dan telurnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian bulu bebek juga banyak sekali manfaatnya, yaitu untuk bahan pembuatan shuttlecock untuk permainan bulu tangkis. Bisa juga untuk kerajinan atau hiasan. Kemudian ulat sutra ini serat kepompongnya adalah bahan untuk membuat kain sutra. Kain sutra inilah kain yang harganya sangat mahal. Kemudian daging ikan dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan yang kaya protein. Kemudian ada juga domba. Domba ini bulunya atau wool ini adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat pakaian. Nah, tentu masih banyak lagi sumber daya alam hewani di sekitar kalian yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia yang ada di lingkungan kalian. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam nabati atau sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah padi. Padi dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok karena padi diolah menjadi beras. Selain itu, padi juga bisa dimanfaatkan sebagai makanan hewan. Jeraminya dimanfaatkan sebagai makanan hewan. Kemudian yang kedua jagung. Jagung ini juga banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok manusia di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan hewan. Kedelai inilah bahan utama membuat tempe. Kita tahu kedelai juga banyak mengandung protein. Kemudian ada kapas ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pakaian. Dan di sekitar kita, mungkin di daerah Bojonegoro adalah daerah penghasil jati. Jati ini banyak sekali manfaatnya. Batangnya atau kayunya dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, almari, meja, kursi, untuk bahan atap rumah, dan lain-lain.
Selain itu, akar jati ini juga banyak diburu oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, bisa untuk meja, kursi ataupun kerajinan yang lain. Kemudian daun jati juga dimanfaatkan untuk bungkus makanan, dan juga ketika masih muda daun jati ini dimanfaatkan sebagai alat pewarna alami pada makanan, terutama adalah makanan gudeg. Kemudian yang keenam ada kunyit, jahe, lengkuas. Ini adalah bumbu masak dan juga banyak dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional. Sekali lagi, masih banyak tumbuhan di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita. Pelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tuhan telah menganugerahkan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan kita terhadap lingkungan. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Sikap apa yang mencerminkan mencintai lingkungan? Lalu, apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Mari kita bahas satu persatu. Contoh tindakan mencintai dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Meskipun hal sepele, tapi sampah ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga mengganggu lingkungan. Kemudian menyiram dan merawat tumbuhan. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Kalau kita menanam, bisa jadi kita tanam di sekitar rumah kita. Kemudian yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik, memberi makan, membersihkan kandangnya, kemudian memandikannya. Kemudian yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bisa kita lakukan dengan tidak menghambur-hamburkan sumber daya alam. Jadi menggunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan saja. Sebaliknya, ada beberapa contoh tindakan yang tidak menjaga kelestarian sumber daya alam, seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di selokan, di sekitar rumah, di belakang rumah. Hal ini adalah tindakan yang sangat tidak bijak, karena membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit maupun berbagai macam ketidakseimbangan lingkungan. Yang kedua, berburu hewan secara liar. Ini menyebabkan beberapa hewan menjadi langka atau hampir punah. Kemudian yang ketiga, penggundulan hutan. Ini dampaknya juga sangat besar, bisa menyebabkan hewan-hewan di hutan itu punah atau mati, bisa menyebabkan banjir ketika hujan tiba, bisa juga menyebabkan terjadinya longsor. Kemudian yang keempat, merusak tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Anak-anak, jika kalian mempunyai tumbuhan di pinggir jalan, di sekitar rumah, jangan mudah untuk memetik daunnya. Jangan mudah untuk merusak tumbuhan tersebut, karena tumbuhan tersebut dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Misalnya memetik daunnya, kemudian memetik bunganya, itu adalah tindakan yang tidak menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, kalian sudah tahu kan betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Sekarang tugas untuk kalian di rumah yaitu jagalah kelestarian sumber daya alam, baik itu nabati maupun hewani yang ada di rumah kalian. Dengan cara, jika itu tumbuhan, maka kalian bisa menyiram atau memupuknya.
Jika itu hewan, kalian bisa memberi makan, membersihkan hewannya, dan juga membersihkan kandangnya. Selamat mengerjakan tugas ini. Kalian bisa mengerjakan ini di rumah masing-masing. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok pada pelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.